Ini kan apa yang Bapak sampaikan itu memberi harapan nih sama kami rakyat, Pak. Tapi juga banyak pihak juga apa yang tadi Bapak sampaikan juga mengkhawatirkan, Pak. Wah, bisa ada risiko kredit macet, Pak. Kredit macet selalu ada. Makanya saya pakai tadi keahlian orang banknya untuk menganalisa kreditnya. Kalau mereka jago pasti kredit macetnya bisa terkendali risikonya. Jadi dibanding kalau saya ambil uangnya, saya bikin program, saya bagi-bagi perusahaan ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Keahlian ke pemerintahan dalam menilai proyek nggak sebagus orang bank itu. Dengan memakai sistem perbankan sendiri, saya sudah mengurangi risiko secara maksimal. Tapi nanti kalau kita baru ekonominya bertumbuh, kreditnya nggak macet. Makin kencang. Biasanya kredit macet itu mulai terjadi ketika ekonomi mulai melambat karena emang diperlambat misalnya ekonomi sama pemerintah atau oleh bank sentral. Kalau lagi begini ekonominya, kredit bukan macet, kredit makanya makin ini semuanya untung. Kecuali di maling ya, kalau di maling beda lagi. Kalau usaha normal harusnya untung ketika ekonomi sedang ekspansi. Dan kita akan desain ekspansi ekonomi ke depan selama beberapa mungkin sampai 7 tahun, 8 tahun ke depan atau lebih kalau saya di sini ya. Amin. Kalau saya terus di sini terus-terusan ekspansi kita. Tapi kan siklus bisnis kita 10 tahunan, kita mulai 7 sampai 10. Kita mulai ekspansi tahun 2022 kemarin, harusnya 2029, 2030 kita masih ekspansi terus. Jadi jangan takut kredit macet ketika ekonomi ekspansi. Yang ngomong itu nggak ngerti siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu menggambarkan bahwa ekonomi itu kadang-kadang ekspansi, melambat, resesi, ekspansi lagi, melambat, resesi, ekspansi lagi, itu bergantian. Ini bisa 7 sampai 10 tahun, turunnya bisa setahun, ekspansi lagi. Dan itu belum pernah dihilangkan dari ekonomi Indonesia. Even Amerika nggak bisa menghilangkan siklus bisnis. Ini sebagai contoh, Amerika itu bisa 7 sampai 10 tahun juga. Dia mulai ekspansi tahun 2029 waktu itu ya, 2009 waktu itu, waktu krisis gara-gara subprime mortgage ya. Habis itu ekspansi terus sampai 2019. Saya lihat loh, ini masih ekspansi terus udah 10 tahun. Apakah siklusnya hilang? Saya lihat kebijakannya betul semua. Saya mencari tiap hari tuh, dari mana nih shocknya, dari mana nih? Ini pasti jatuh, tapi kapan shocknya? Dari mana shocknya? Nggak kedeteksi. Ternyata 2020 dikasihlah shock COVID, jatuhkan ekonominya. Ya. Jadi kelihatannya siklus bisnis nggak bisa dihilangkan. Kalau kita udah makin pintar, bisa menghilangkan siklus bisnis dengan kepintaran kita. Ada yang kecampur. COVID itu dikiriman Tuhan kira-kira ya. Jadi dia juga menciptakan siklus bisnis kelihatannya. Jadi dari siklus bisnis saya jadi makin takut. Bapak kan muak, saya ini punya bola kristal ekonomi. Saya ini setengah dukun. Saya ini Mama Loren ekonomi. Bapak bisa meramal ya Pak ya? Meramal termasuk sampai soal bahwa ya kejatuhan tadi kan Pak, kejatuhan ekonomi dan merelatekannya dengan situasi politik. Jadi kita bukan meramal sebetulnya. Ternyata ilmu ekonomi ada hitung-hitungannya. Ada hitungan semuanya. Jadi ilmu ekonomi kalau Anda cukup pintar, pada satu titik Anda bisa ngelihat arah kita ke depan seperti apa. Termasuk nilai itu. Kalau saya waktu itu ya, waktu saya modalnya masih saya pelihara, saya bisa melihat nilai tukar rupiah setahun di depan. Sekarang saya buang modalnya, takut orang-orang pada spekulasi. Tapi kita tahu akan setahun di depan. Jadi dari model siklus bisnis yang bagus itu, kita bisa lihat ekonomi akan seperti apa, 7 tahunan seperti apa, dan ada yang disebut linear economy index, itu 6-12 bulan dari real economic condition-nya. Kalau dia mulai jatuh, maka 6-12 bulan itu akan jatuh ekonominya. Nggak pernah salah. Kalau mulai melambat seperti itu, baru kita mulai cari-cari instrumen apa yang bisa dipakai untuk membalikkan jatuhnya tadi. Jadi siklus bisnis nggak bisa hilang, itu disebut takdir. Tapi kedalaman jatuhnya ekonomi, itulah yang namanya ikhtiar. Kalau kita pintar, jatuhnya cuma sedikit tapi naik lagi. Jadi naik lagi. Kalau kita salah, jatuh dalam sekali. Itu 1998 jatuh. 2000-an waktu Gus Dur ya. 1998 waktu global financial crisis gara-gara subprime mortgage, kita juga udah jatuh. Tapi dibalik kebijakannya sehingga kita lari, bisa recover. Waktu itu kita bisa tumbuh 4,6% ketika negara keliling kita mengalami kontraksi semuanya. Apa yang kita rubah? Kita rubah approach-nya. Waktu zaman 1998
IMF kan naikin bunga kencang sekali, habis itu dia cetak uang besar-besaran, hancur ekonominya. Dan fiskalnya dikencangkan ikat pinggang kan. 2008 beda. Desember kita menurunkan bunga. Pada waktu rupiah tertekan, bunga turun jadi waktu menterinya ini Pak Budiono kalau nggak salah ya. Ya kita ngasih masukan juga karena saya waktu think-tanknya Pak Presiden SBY dulu. Nggak dibayar tapi. Terus 2009-nya fiskalnya ekspansi. Jadi approach-nya beda dengan waktu itu sehingga kita bisa tumbuh. Jadi setiap downturn dari ekonomi cycle tadi kita bisa menentukan seberapa dalam kita jatuh apa enggak. Kalau kita pintar ya sedikit jatuhnya, kalau kita bodoh jatuhnya dalam sekali. Waktu 2020 waktu jatuh Amerika jatuh kan kita jatuh juga karena COVID. Itu yang menentukan kalau kita salah urus kita hancur. Tapi kan enggak. Kenapa? Kita gunakan kebijakan yang sama dengan tahun 2008, 2009, 2015 juga kita pakai, diterapkan di tahun 2020, 2021, 2022. Sehingga ekonomi kita relatif cukup baik kinerjanya walaupun hambatannya besar sekali dari COVID. Kita termasuk yang bagus dibanding negara lain di kawasan, semuanya memuji Indonesia kan. Ya. Karena kita sudah belajar dari krisis sebelumnya. Jadi teman-teman Gen Z nggak usah takut. Indonesia sudah pinter. Nah, tadi jadi inget Gen Z nih Pak. Bapak ini kan kalau di mata Gen Z ya, kami nih Pak, saya ini mau disclaimer juga. Saya ini 25 tahun Pak jadi wartawan. Tapi saya ngaku Pak, saya bodoh juga ekonomi. Ya kan, karena saya nggak pernah jadi wartawan ekonomi. Kenapa wartawan ekonomi? Kemudian kan memang rata-rata wartawan ekonomi itu harus ngedes. Karena memang perlu belajar dalam Pak. Harus follow up terus gitu, nggak bisa pindah-pindah bidang gitu. Nah jadi kalau saya nanya awam ke Bapak ini mewakili kami sebagian besar rakyat ya Pak ya. Jadi Gen Z nanya ke Gen Z nih. Oh. Saya jawab lah. Sebagai Gen Z saya akan jawab dengan jawaban kayak Pak, Gen Z. Bapak itu tuh kalau di mata rakyat tuh saya nih Pak. Saya nih confession sama Bapak. Dulu saya tuh begitu penjelasan ekonomi yang rumit, pengamat ya Pak ya, situ pusing Pak. Baca berkali-kali, nonton berkali-kali baru paham. Tapi thanks to Bapak, ini saya nggak cari muka, Bapak berhasil membuat saya jadi paham. Dan ini terima kasih momen yang pas saya sampaikan langsung ke Bapak. Bagaimana kemudian, oh begitu. Termasuk kemudian yang soal ini Pak, yang menarik kan Bapak bilang, kalau misalnya dulu pajak diperbanyak gitu, terus Bapak bilang, bukan diperbanyak, tapi bagaimana membuat kita semua wealthy, ya kan kaya. Pak, saya setuju sama Bapak bilang, kalau kita kaya Pak, saya juga mau bayar pajak. Yeah. Tapi gimana biar kaya itu Bapak? Anda tadi minta traktir ya? Iya, Muji-muji. Pak, Jadi begini, dulu kenapa ekonomi susah menjelaskan ke masyarakat, mungkin dugaan saya mereka juga nggak ngerti apa yang diomongin. Kalau ekonomi yang jago, dia akan pelajarin fundamental ekonomiknya, dia akan jelaskan dengan bahasa yang paling mudah ke publik. Itu biasanya gitu. Cuman di sini kan kadang-kadang dia nggak ngerti konsepnya. Pakailah bahasa yang rumit biar Anda nggak nanya lagi. Kira-kira begitu. Terus tadi yang kaya bersama. Jadi gini, ketika ekonomi turun ke bawah tadi, kan kemarin kita turun. Jadi demo besar kemarin itu sebetulnya adalah alarm ya. Refleksi dari kesulitan kehidupan masyarakat selama beberapa tahun terakhir karena kebijakan yang tidak betul-betul mendukung perekonomian sehingga ekonomi diperlambat. Menurut saya sih dicekik ya. Nah ketika mulai jatuh begitu, kalau saya kasih pajak lagi makin susah dong. Usaha akan makin mengkeret kan. Terus income pajak saya kan turun. Iya. Saya pajakkan lagi, makin susah lagi, makin turun lagi. Saya terus ke bawah. Jadi kan spiral ke bawah. Mencekik tadi kata Bapak. Jadi kita akan menciptakan ekonomi yang jatuh terus ke bawah. Saya balik kalau begitu ya udah sekarang saya jangan ganggu dulu. Saya ciptakan momentum, saya balikan momentum pertumbuhan ekonomi dulu supaya income mereka naik. Nanti kalau udah kencang lagi, let's say kita tumbuh di atas 6 menuju 6,5%, mungkin tahun depan udah sampai loh. Tahun depan udah ke arah sana. Kan saya pajakin juga ekonomi udah begini kan, udah kuat dibebanin sedikit dengan pajak sehingga Anda pun kira-kira dalam mikronya terjemahnya adalah Anda happy membayar pajak, Anda sudah kaya juga. Kayak gitu. Jadi kita tidak ingin menjalankan kebijakan yang salah ketika ekonomi lagi jatuh. Sekarang baru sebulan ya, belum balik benar, tapi udah kira-kira sana dikit lah. Tapi saya yakin triwulan keempat ini ekonominya akan tumbuh 5,5% atau lebih. Jadi udah
berbalik dibanding semester sebelumnya. Dan yang penting adalah kita akan awasin seluruh kebijakan fiskal dan moneter sedikit kali. Jangan sampai menyekik perekonomian lagi. Kita akan monitor on daily basis, on weekly basis, on monthly basis apa dampak dari kebijakan kita di perekonomian. Jadi kita ingin lihat ekonominya makin maju, rakyat makin senang. Kita juga monitor kepuasan masyarakat ke pemerintah dan ke perekonomian dan ke ekonomi mereka sendiri. Masuk satu tempat, jendelanya banyak juga, jadi susah.